Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Tuhan yang memulai semua yang baik dalam kehidupan kita. Kita mau bawa hati kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai hal yang baik dalamku. Engkau menjadi
kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, ini bukan sekedar kebetulan, ini bukan sekedar rutinitas Tuhan, tapi ini sebuah kesempatan yang sangat berharga yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang baik, yang sehat, di mana kami masih boleh bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya kami menggunakan segenap apa yang Kau berikan dalam kehidupan kami, kekuatan, memberikan Engkau yang terbaik dari apa yang kami punya Tuhan. Biarlah kiranya mulut bibir lidah kami, hati kami, jiwa kami memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biar kiranya Engkau yang disenangkan, Engkaulah tamu agung kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mulai ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bangkit, serukan nama Yesus.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Kami mau menyembahmu Yesus. Engkau layak terima setiap penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini.
terima kasih Bapa. Sungguh Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, karena Engkau layak Tuhan. Terima setiap pujian penyembahan kami, biarlah kiranya Engkau ini senangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pakailah mulut bibir lidah hamba-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau juga urapi setiap kami. Berikan setiap kami juga telinga seorang murid Tuhan untuk mendengarkan, dan hati seorang hamba untuk bisa melakukan semua yang difirmankan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman-Mu boleh tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya. Saya yakin pagi ini bukan kebetulan kita boleh beribadah, walaupun sebagian jemaat belum bisa datang beribadah di gereja sehingga beribadah online. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar dari kebenaran firman Allah, ya, bahwa seringkali ya banyak orang yang sulit untuk keluar dari masalah, ya. Bagaimana cara keluar dari masalah, ya? Seringkali kalau ditanya apakah kamu nggak punya masalah, semua orang pasti punya masalah, ya. Bahkan kadang-kadang nggak diminta-minta masalah itu datang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat dulu dari kebenaran firman Allah, kita akan buka dulu di dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, ya. Dikatakan oleh ayat ini, ya, dikatakan memang kami masih hidup di dunia, ya. Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Artinya saudara, yang dimaksud oleh ayat ini, ya, tidak berjuang mengatasi masalah dengan cara-cara duniawi. Tetapi cara mengatasi masalah bersifat bersifat atau secara rohani, secara alkitabiah. Sebab kalau kita mengatasi masalah dengan cara-cara duniawi, ya, bersifat alami, sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Tetapi kita akan pakai cara-cara rohani, secara alkitabiah dikatakan. Nah, saudara dikatakan oleh Tuhan, ya, dikatakan di sini memang kami masih hidup di dunia, ya. Kita masih ada di dunia, saudara. Kita belum hidup di surga. Tetapi Allah ingin, ya, kami juga harus berjuang secara alkitabiah, secara rohani. Haleluya, puji Tuhan. Tidak berjuang secara duniawi dikatakan. Ada suatu contoh misalnya saudara, ya. Ini hanya contoh, ya. Memudahkan kita berpikir bagaimana cara seseorang yang berpikir hanya satu kotak saja, ya. Cara pikirnya itu cuman di satu kotak saja, ya. Misalnya saudara, seorang pemuda, ya, yang dikatakan suka menghina, ya, ikut bersama rekan-rekannya dalam sebuah kunjungan ke rumah sakit jiwa misalnya, ya. Dan mereka mungkin waktu itu
dia sedang berkunjung bersama-sama dengan teman-temannya, tapi orang ini, pemuda ini suka menghina, ya, suka mungkin mengetahui, ya, menghina atau mengetahui, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di sana dia terus berceloteh, ya, mungkin melecehkan dan menertawakan para pasien. Di satu kesempatan dia bertemu dengan salah seorang petugas rumah sakit, ya. Ini contoh memudahkan kita berpikir, satu contoh saja saudara, ya. Dikatakan pemuda itu bertanya, bagaimana cara menentukan nama pasien yang sudah sembuh dan bisa keluar, ya. Si pemuda ini ingin tahu caranya bagaimana untuk ngetesnya. Lalu petugas itu menjawab, oh tentu saja ada sebuah tes, katakan begitu. Nah saudara, lalu dikatakan petugas pun membawa pemuda itu ke sebuah kamar mandi. Di sana ada sebuah bak mandi yang juga penuh terisi dengan air. Dan ada juga sebuah ember, ya, sebuah teko dan juga sebuah cangkir, ya. Nah, dikatakan oleh petugas ini, tesnya adalah bagaimana caranya untuk tahu bahwa pasien ini sudah sembuh apa belum, dikatakan oleh petugas ini. Nah, cara tesnya adalah pasien akan ditanya bagaimana cara paling mudah mengosongkan bak mandi ini. Saya yakin setiap saudara, kalau saudara punya bak mandi di rumah, ya, kalau sedang ada airnya penuh, lalu ditanyakan kepada pasien ini, ya, bagaimana caranya, ya, untuk mengosongkan bak mandi ini. Lalu pemuda itu tersenyum, ya, oh mudah sekali. Kalau orang normal tentu akan memakai ember kan, karena di situ ada teko, ada ember, ada gelas. Dia berpikir oh pasti pakai ember yang paling besar, pakai ember. Tapi petugas itu berkata bukan. Yang normal akan memilih mencopot sumbat bak mandi itu. Sehingga copot baknya dia keluar sendiri, airnya sampai habis. Nggak usah digayung atau nggak usah diangkat atau diambil dengan ember. Tidak usah buat capek-capek. Lelah untuk buang airnya, ya, berulang-ulang dengan ember, tapi cukup copot aja sumbat bak mandi itu, ya, kata si petugas tadi. Yang normal seperti itu. Lalu kata si petugasnya, apakah saya perlu, ya, memeriksa apa ada ranjang kosong untuk Anda, kata petugas tadi, ya. Maksudnya, ya, ngeledekin orang pemuda tadi, ya. Kamu mau masuk juga berarti di sini, tesnya belum sembuh seolah-olah seperti itu. Ya, ini cuma contoh saja saudara, ya, menunjukkan bahwa pemuda dalam kisah humor ini, ya, adalah contoh orang yang hanya berpikir dalam satu kotak. Dia cuma berpikir ya cuma ember, teko, cangkir, udah kotaknya itu. Dia nggak akan melebar kemana-mana lagi, cuma dalam satu kotak itu. Ya. Ada dua jenis orang yang cenderung sulit keluar dari masalah. Ya. Nah saudara, dikatakan tadi saya katakan, ya, ada dua jenis orang yang cenderung sulit keluar dari masalah. Karena apa? Ya, karena dia cuma ada di dalam satu kotak tadi, ya, hanya berpikir dalam satu kotak itu, ya, sulit untuk keluar dari cara berpikir satu kotak ini dalam satu masalah ini, ya, yang dia hanya bisa menyelesaikan hanya yang di dalam kotak. Nah, orang yang berfokus, ya, seringkali ini menjadi satu contoh. Ya, menggambarkan orang yang berfokus kepada kegagalan, ya, misalnya. Kalau dia cuma berfokus kepada kegagalan, maka dia tidak bisa keluar dari sana. Untuk menyelesaikan masalah yang lain nggak bisa karena dia cuma berfokus gagal, kegagalan, terus cuma gagal dan sebagainya.
Lalu yang kedua, ya, orang yang berfokus kepada keterbatasan. Cuma berfokus kepada keterbatasan itu, ya. Seperti pemuda tadi, dia cuma ada di satu kota itu, dia berpikir, ya sudah, yang ada ember, yang ada gelas, ya ada teko. Jadi dia cuma berfokus kepada yang ada itu, keterbatasan itu, ya. Nah, saudara, kedua jenis ini adalah orang yang sedikit-sedikit biasanya mengeluh, ya. Ketika menghadapi persaingan misalnya, dia akan mengeluh, ya, mengeluhkan dana dan sebagainya, mungkin juga mengeluhkan SDM yang terbatas dan sebagainya. Ketika harga-harga naik juga mungkin, ya, ada harga-harga naik, ia akan mengeluhkan, pemerintah nggak becus lah, pemerintah yang tidak bagus lah, pemerintah yang kurang baik lah, ya, dan sebagainya. Jadi mungkin dia akan coba mengeluh dan mengeluh. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, padahal, ya, sebenarnya orang yang tidak mau berpikir di luar kota ini, ya, mengeluhkan karena mungkin rutinitasnya terganggu, ya. Dia berpikirnya, ini mengganggu karena dia cuma ada di satu kota ini. Kalau ini diganggu, rasanya bagi dia sudah nggak nyaman, ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu seringkali yang mereka butuhkan adalah, ya, apa yang mereka butuhkan yaitu harus membebaskan pikirannya. Nah, tema saya tadi dikatakan, ya, keluar dari masalah. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita juga harus belajar dari kebenaran firman Allah. Ya, coba kita lihat dulu dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Tadi saya katakan, ya, bagi orang-orang tadi yang nggak bisa keluar dari satu kota itu dalam pemikirannya, ya, dalam masalahnya, seringkali juga mereka membutuhkan, tadi dikatakan ayat ini, membebaskan pikiran ini. Jika mereka mau mencari cara di luar kebiasaan rutin misalnya dengan penjelajahan sumber-sumber dan potensi di luar yang ada, ya, mungkin di luar tradisi yang biasa dilakukan, ya, atau dalam tradisi yang masyarakat lakukan, mungkin di luar itu, ya, sehingga memungkinkan ada pembaharuan, ya, dan terbuka pada segala kemungkinan. Pasti solusi ada, ya, saudara. Seringkali karena kita berpikir, udah ini pokoknya ini yang ada di kota ini, masalah ini yang ada di kotaku ini, ya ini aja udah. Kalau nggak bisa berarti nggak bisa, ya. Padahal kalau kita juga mulai mungkin, ya, mulai berpikir, mulai melihat, terbuka secara berpikirnya, ya, melihat kebiasaan-kebiasaan menjelajah yang lain di luar kebiasaannya, ya, segala kemungkinan bisa terjadi dan akan ada pembaharuan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tadi saya katakan solusinya pasti ada. Ada contoh di dalam Alkitab, saudara, ya, bagaimana, ya, murid ini, ya, dia juga mungkin terkurung dalam kebiasaannya, terkurung dalam keterbatasannya. Menurut dia nggak mungkin, karena menurut keterbatasan dia, menurut kebiasaan dia, ya, kalau di depan mata ada buktinya, kalau di depan mata bisa lihat sesuatu, baru dia akan percaya, ya. Nah, tadi saya katakan, saudara,
ya, bahwa hal itu bisa saja hal-hal lain terjadi. Coba kita lihat dulu Yohanes pasal yang Yohanes pasal 20. Yohanes 20 ayat 24. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau saudara perhatikan dari contoh ini ya tentang Thomas ya, bagaimana dikatakan Thomas ya tidak percaya. Murid-murid teman-temannya berkata, "Oh tadi kami berjumpa dengan Yesus." Ya. Yesus datang. Nah, tadi saya katakan ya, Thomas ini cuma terkurung dalam kebiasaan atau keterbatasannya. Dalam pikiran dia, Yesus kan sudah mati. Yesus sudah dikubur, mana mungkin dia akan bertemu, ya. Rasanya tidak bisa percaya dia, ya. Saudara, lalu timbul atau keluar dari perkataannya yang menandakan bahwa Thomas itu cara berpikirnya cuma di keterbatasan saja, dalam kebiasaannya. Dia berkata, "Sebelum aku mencocokkan tangan jariku ini ke lubang bekas lubang paku, ke lambung yang ditusuk, ya lambung Yesus yang ditusuk, aku nggak percaya." Ya, sebab menurut cara pikirnya dia, kebiasaannya dia, keterbatasannya dia, Yesus nggak ada di sini. Ya, Yesus nggak mungkin ada di tengah-tengah mereka, sebab Yesus sudah mati dikatakan. Nah, saudara, namun Allah, saudara, ternyata suka bertindak di luar kebiasaan yang ada. Nah, ini yang ingin saya ajak saudara ya, untuk kita mulai berpikir ya, mulai bertindak, mulai memperbarui cara pikir kita. Seringkali kita cuma membatasi sesuatu, ya ini aja udah nggak mungkin lagi ya. Padahal bagi Allah, Allah bisa juga bertindak di luar kebiasaan yang ada. Walaupun menurut cara pikir Thomas, kebiasaannya kalau jumpa Yesus baru ada kenyataannya. Ini belum ada Yesusnya kok. Sehingga sulit dia percaya. Tapi saya ingin tekankan kepada saudara bahwa Allah ternyata suka bertindak di luar kebiasaan yang ada. Haleluya. Haleluya. Karena itu ya, kita perlu keluar dari kebiasaan yang membelenggu. Ya. Tetapi jangan sampai keluar dari penyertaan Tuhan. Jangan sampai keluar dari kasih anugerahnya. Jangan sampai keluar dari kehendaknya yang membebaskan kita. Haleluya. Selama kita tidak keluar dari tidak keluar dari rencana Allah, penyertaan Allah, ya, kita kadang-kala juga harus perlu keluar dari kebiasaan yang membelenggu kita. Tadi dikatakan ya, perlu pembaruan budi, perlu pembaruan pikiran kita.
Kadang-kadang kita berpikir, pokoknya nggak mungkin lah ya. Yang ada di pikiran ini, di kotak ini, ya itu cuman nggak mungkin ya. Sedangkan Allah bisa bekerja di luar kebiasaan yang ada ya. Kalau kita terus ada di situ, maka sulit kita akan keluar dari masalah. Seperti tadi saya katakan, berapa banyak mungkin cuma mengeluh, sebab cuma ada di satu kotak itu, nggak mau keluar dari sana. Coba berpikir, mulai berpikir, perbarui cara pikirnya. Oh mungkin tadi karena ini sudah ya Bapak ada mungkin ada saingan baru yang mulai berfungsi lebih baik. Nah, mulai kita juga berpikir, oh mana yang lebih baik sehingga kita juga tidak ketinggalan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan ya, yang penting tidak keluar dari kasih karunia Allah atau pernyataan Tuhan atau dalam kehendaknya. Kalau kita keluar dari kehendaknya itu lebih parah saudara ya. Sebab apapun ya, segala kehendak Tuhan itu yang terbaik dalam hidup ini ya. Apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah ya, itu yang terbaik dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu yang terbaik. Kita jangan keluar dari hal itu ya. Karena kita mengerti dari kebenaran firman Allah. Bagaimana kita untuk bisa mengerti kehendak Allah? Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah ataukah itu melawan kehendak Allah? Kalau itu melawan kehendak Allah, kalau itu melawan firman Allah, jangan lakukan itu. Bukan itu yang kita harus lakukan. Tetapi mungkin cara pikir kita ini ya, diperbaharui sehingga kita bisa keluar dari masalah yang ada di dalam pikiran kita. Ya, seringkali mungkin seseorang karena menganggap nggak ada jalan keluar lagi, nggak mungkin ada jalan keluar. Ya pokoknya inilah seperti yang ada di pikiran ini, ada keterbatasan di dalam keterbatasannya, sehingga mulai berpikir nggak ada artinya hidup, mati aja kalau begitu, ya nggak ada jalan keluar, seolah-olah seperti itu, ya saudara. Mari kita mulai perbarui pikiran kita, haleluya, bahwa Allah bisa bekerja, ya Allah bisa bertindak di luar kebiasaan yang ada. Haleluya. Masih ada harapan. Berarti masih ada harapan di dalam Tuhan. Selama kita masih ada dalam kehendaknya, dalam rencananya, ya, dalam firman-Nya, ya, enggak usah takut, ya. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong kita. Mungkin kita selama ini tidak mengerti karena kita tidak menyertakan Tuhan dalam hidup ini. Karena kita tidak membawa Tuhan ikut campur dalam persoalan ini. Tetapi kalau kita terus bersama dengan Dia, maka Dia juga yang akan menyelesaikan persoalan kita. Ada harapan di dalam Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, tetapi kita juga perlu hati-hati dengan ucapan kita. Ya, seringkali ucapan ini juga akan membuahkan sesuatu yang harus kita terima dalam hidup ini. Sebab memang seringkali dikatakan juga dalam Roma, nggak jauh di mulut ini, ya. Ada firman untuk menciptakan sesuatu. Tetapi kalau kita seringkali menggunakan kata-kata, ya mungkin itu hal-hal yang seharusnya tidak kita ucapkan, ya. Ya, mana mungkin sekarang kan sepi, ya mana bisa, ya dapat berkat hari ini, mana bisa dagangan kita laku, nggak mungkin lah hari ini sepi kok. Ya, semua orang nggak ada yang datang kok. Nah kita seperti kan menciptakan hari itu adalah hari yang seperti itu. Ya, itulah sebabnya hati-hati dengan ucapan ini. Ucapan yang terbiasa seringkali diucapkan, seringkali mengatakan hal-hal yang mungkin sepertinya dianggap itu biasa dalam perkataan kita. Tetapi kita mau coba merubah, ya. Cara berpikir kita, ya, bahwa perkataan saya adalah perkataan yang aku imani bahwa Allah dapat melakukan segala perkara di luar kebiasaan. Haleluya. Allah dapat menunjukkan sesuatu yang mungkin di luar kebiasaan kita. Allah bisa bertindak dengan caranya sehingga kita bisa berkata dengan iman, Tuhan pasti tolong. Hari ini Tuhan pasti tolong. Kita tenang saja. Tuhan pasti tolong. Walaupun orang berkata enggak mungkin, sepi sekarang. Tetapi kalau bagi Tuhan, Tuhan bisa bertindak di luar kebiasaan yang sepi.
Haleluya. Ya, kebiasaan yang mungkin cara manusia nggak mungkin itu, tetapi Allah bisa bertindak. Jangan lupa. Jadi kita juga dapat menciptakan dengan perkataan kita bahwa kita berkata yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau mungkin hal-hal yang seringkali itu menjadi ucapan kita, membuat kita sehingga menjadi lemah dengan perkataan kita, ya. Karena perkataan kita sendiri kita menjadi lemah, ya. Karena perkataan kita sendiri kita menjadi salah kepada Tuhan, ya. Tetapi kalau kita dengan perkataan kita benar, maka Tuhan juga akan ikut campur di dalamnya. Karena Tuhan melihat orang ini punya iman. Orang ini berkata dengan iman, mengucapkan janji-janji firman Allah dengan iman, sehingga Tuhan juga bekerja di sana. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, itulah sebabnya tadi saya katakan, ya, bahwa bagi Allah segala sesuatu bisa terjadi. Puji Tuhan. Haleluya. Coba kita juga melihat di dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini firman Allah yang berkata. Bagaimana iman kita? Ya, kalau kita punya iman seperti janji firman Allah, maka kita akan mudah memperkatakan firman Allah. Ya, bahwa firman Allah berkata, ya, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, ya, dan tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah kepada orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Yakinilah bahwa Allah akan ikut campur dalam segala hal. Allah ikut campur dalam segala segi dalam masalah kita. Kalau kita menyertakan Dia senantiasa. Kalau kita mengasihi Dia, kalau kita mencintai Dia dengan segenap hati, kita mentaati firman-Nya, Dia juga ikut campur dalam segala hal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita harus belajar membebaskan segala persoalan kita, masalah kita yang mungkin itu terbatas menurut kita. Karena kita ada di satu kotak yang terbatas, ada di dalam satu pemikiran yang dalam kotak yang biasanya seperti itu memang. Tapi kita mau belajar membebaskan kepada Yesus yang tidak terbatas. Haleluya. Menyerahkan persoalan masalah kita kepada Yesus yang tak terbatas. Yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak terbatas dalam masalah yang sedang kita gumuli. Saya tidak tahu saudara sedang bergumul dalam masalah apa. Mungkin saudara berkata rasa-rasanya gak mungkin masalah ini selesai. Karena saudara sudah berpikir membuat satu kotak di pikiran ini. Ini loh memang kebiasaan seperti ini. Keterbatasannya memang seperti ini. Gak bisa lagi, gak mungkin lagi. Tapi kita juga perlu merubah cara pikir kita. Bahwa bagi Allah, Allah bisa melakukan di luar kebiasaan. Di luar hal yang tidak mungkin. Allah bisa lakukan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau belajar, ya, membebaskan kepada Yesus setiap persoalan yang mungkin itu hal yang tidak mungkin, tetapi kita mau belajar mempercayakan kepada Dia yang tak terbatas. Haleluya. Yang memiliki kesanggupan tidak terbatas, bisa melakukan hal di luar akal kita. Tapi kalau kita terus terkungkung dengan cara pikir kita tidak akan pernah keluar dari masalah. Ya, kita tetap akan ada di masalah seperti itu. Ya, begitu dari contoh tadi, ya, setelah Thomas 8 hari kalau nggak salah tadi katakan, setelah itu Yesus tiba-tiba muncul lagi walaupun pintu terkunci. Karena Dia roh, haleluya. Yesus tembus pintu.
Yesus datang di tengah-tengah murid-murid yang juga ada Thomas yang tadi dia berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku, jariku ke tangan bekas paku Yesus, aku gak percaya. Dan ketika Thomas melihat Yesus datang tiba-tiba di tengah-tengah hal yang tidak mungkin bagi dia. Di tengah-tengah keterbatasan cara pikir Thomas, tiba-tiba Yesus muncul. Dan Yesus berkata, Yesus panggil Thomas. Sebab Yesus tahu, Yesus dengar apa yang Thomas katakan. Sebab dia Allah yang maha tahu. Dia Allah bukan seperti manusia. Yang Thomas ucapkan Yesus dengar. Lalu Yesus panggil Thomas, Yesus tidak panggil murid yang lain. Tapi dia panggil Thomas sebab Thomas berkata, Thomas punya pikiran yang terbatas. Ya, sebelum melihat Yesus gak mau percaya. Dan Yesus panggil Thomas, sini Thomas, angkat jarimu, masukkan ke lubang ini yang bekas paku. Ya, saudara, saya rasa saudara Thomas pasti malu sama Yesus. Ya, dia merasa malu kepada Yesus waktu itu mungkin. Sebab apa? Dia cuma berpikir yang tidak mungkin, ya, di keterbatasannya dia, di kotaknya dia. Dia lupa bahwa Allah bisa melakukan di luar kebiasaan. Allah bisa bertindak di luar kebiasaan yang ada. Ya, Thomas lupa. Lalu setelah Thomas ya lakukan itu, baru Thomas berkata, oh ya, baru percaya bahwa Yesus benar bangkit. Tapi Yesus berkata, ya, lebih berbahagia orang yang percaya walaupun tidak melihat, ya, tidak melihat bukti. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, seringkali hal ini menjadi satu kebiasaan kita sehingga membuat kita tidak pernah keluar dari masalah. Karena kita memang terkungkung di situ cara berpikir kita. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Allah ternyata tadi saya katakan suka bertindak di luar kebiasaan yang ada. Itulah sebabnya ya ada ayat dalam Alkitab yang orang berkata mana mungkin ya nggak lakukan sesuatu kok bisa tertolong ya. Ada saatnya Tuhan bertindak seperti itu. Nggak selalu Allah bertindak bahwa harus kenyataannya apa yang dilakukan baru terjadi. Coba kita lihat dulu dalam Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Ada ayat ini karena Allah ingin tunjukkan kepada manusia bahwa Allah ternyata ya suka bertindak juga di luar kebiasaan yang ada. Dengan kata lain kamu gak ikut perang, kamu cuma diam tapi bisa menang. Kan gak masuk akal, di luar kebiasaan kita, di luar cara pikir kita. Kalau kita berperang, kita menang itu baru masuk akal. Tapi ini dikatakan kamu diam aja, aku yang berperang ganti kamu. Haleluya. Ada saat-saatnya Allah ingin kita ya percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan di luar kebiasaan yang ada. Haleluya. Bukan berarti lalu saudara semua diam sekarang, gak usah kerja, gak usah cari duit, gak usah melakukan apa-apa. Diam aja, Tuhan yang berperang, Tuhan yang melakukan sesuatu. Bukan berarti seperti itu. Ya. Ada saatnya Tuhan berkata, ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita dipercayakan. Berarti ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Bahkan dikatakan harus belajar kepada semut, ya bagi orang yang malas. Ada saat-saatnya Allah ingin kita juga melakukan tugas-tugas. Tetapi ada saatnya mungkin cara berpikir kita sudah terbatas. Tapi kita mau buka cara pikir kita. Bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara di luar kebiasaan yang ada. Ada harapan di dalam Tuhan. Orang boleh berkata mungkin tidak mungkin itu. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Haleluya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Sehingga saudara bisa keluar dari masalah. Seringkali kita cuma terlibat dalam masalah itu. Sepertinya kita ada di dunia yang sempit ini. Terbatas, gak mungkin. Cuma itu aja pokoknya. Ya. Padahal kalau kita mau belajar coba ya rubah cara pikir kita. Mulai lihat
mulai mungkin survei, lihat keadaan di sekitar, perbaiki. Kalau ada hal-hal yang mungkin ya, mengapa dagangan gak laku? Oh karena ini mungkin barangnya ada jelek-jelek. Ya mulai kita berpikir apa yang mesti seharusnya dibuat. Oh berarti cari yang bagus. Oh di tempat sana ada yang lebih bagus. Ya mungkin harganya tidak mahal, lebih bagus. Sehingga kita juga bisa berpikir hal-hal yang lain. Ya mencoba untuk mengubah cara pikir kita. Nah saudara, tadi saya katakan ya, jangan keluar dari penyertaan Tuhan yang penting. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Jangan keluar dari kebenaran firman Allah. Kalau itu keluar, wah itu yang gawat saudara. Ya, malah menimbulkan masalah baru dalam hidup ini. Ya, Allah tidak berkenan kepada kita. Segala tindakan kita tidak akan berkenan kepada Allah. Kalau itu melawan kehendak Tuhan. Melawan rencana Allah, melawan firman Allah, itu pasti Allah tidak suka. Ya, tetapi selama kita ada dalam kehendaknya, ada dalam rencananya, walaupun itu secara manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup, Allah dapat melakukannya, Allah dapat menyelesaikannya dengan cara kerja Allah sendiri. Haleluya. Saudara, memang dalam satu ayat dalam Yesaya kalau nggak salah dikatakan ya, ada bedanya kadang-kadang cara pikir Allah dengan manusia, bagaikan langit dengan bumi jaraknya. Ya, ada perbedaan cara pikir manusia karena manusia itu berpikirnya cuma terbatas, cuma yang ada keterbatasan itu, cuma ada dalam kotak itu saja. Seringkali kita tidak bisa mengerti kehendak Allah karena kehendak Allah tidak sama dengan kehendak manusia. Tetapi kalau kita menyertakan Dia, kita akan juga ikut masuk dalam pengalaman bersama dengan Dia, masuk dalam pengalaman yang tidak mungkin jadi mungkin karena bersama dengan Dia. Haleluya, haleluya. Ya, karena kita menyertakan Dia dalam hidup ini. Yang tidak mungkin itu Allah yang dapat melakukan segala hal yang tidak mungkin itu ada dalam hidup ini, membuat kita juga punya pengalaman seperti itu. Karena ada Dia dalam hidup kita. Dia yang besar, Dia yang berkuasa, Dia yang hebat ada dalam hidup kita. Sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar di luar keterbatasan kita. Di luar kemampuan kita. Karena kita melibatkan Dia yang besar. Haleluya. Coba kita lihat dalam satu ayat. Lukas pasal 1. Ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ya, ini contoh saudara, bagaimana dikatakan Maria ibu Yesus yang melahirkan Yesus, Maria perawan suci, tidak melakukan hubungan dengan calonnya, ya waktu itu tunangannya Yusuf, tetapi kandungannya adalah kehamilannya karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Karena Maria mendapat kasih karunia dari Allah. Ya. Dikatakan oleh malaikat ini, jangan takut, hai Maria, karena engkau mendapat kasih karunia dari Allah. Dipakai oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mana mungkin sampai sekarang mungkin saudara ya tetap dalam dengan medis. Mana gadis bisa hamil kalau tidak melakukan hubungan dengan seorang pria? Enggak mungkin. Ya. Begitu juga waktu Maria mendengar itu. Kalau Maria mau pakai akalnya, mau pakai keterbatasannya, cara pikirnya dia dalam kotak pikirannya dia, dalam kebiasaannya, bahwa orang yang menikah, yang melakukan hubungan baru hamil, mungkin dia nggak akan percaya. Tetapi sekarang Maria masuk dalam, dibawa oleh Allah dalam satu situasi, masuk dalam keterbatasannya itu, ya bisa dilalui dengan hal-hal yang tidak mungkin. Haleluya. Ya. Bisa keluar dari keterbatasannya. Buktinya Maria benar hamil, ya, karena pekerjaan Roh Kudus.
dan tidak melakukan hubungan apa-apa dengan tunangannya Yusuf. Ya, tetapi karena dapat kasih karunia dari Allah. Jadi saudara, jangan sampai kita keluar dari penyertaan Tuhan. Nah, saat-saat kita menghadapi masalah, baik itu masalah yang berat, masalah yang biasa, ya, jangan keluar dari penyertaan Tuhan. Tidak keluar dari anugerah Tuhan. Kalau Maria keluar dari anugerah Tuhan, maka tidak jadi Maria dipakai oleh Tuhan. Gak akan pernah namanya disebut dalam Alkitab sampai kepada keturunan kita semua, ya. Selama dia belum datang, Yesus belum datang, maka anak cucu kita bukan akan mendengar berita ini dari firman Allah. Bahwa Maria dipakai oleh Allah, hamil karena pekerjaan Roh Kudus, melahirkan Yesus. Haleluya. Karena Maria tidak keluar dari kasih karunia Allah. Haleluya. Tidak keluar dari anugerah Allah. Tidak keluar dari kuasa urapan Roh Kudus. Tidak keluar dari kehendak Allah. Haleluya. Tapi belajar tetap ada dalam kehendaknya. Sekalipun kita ada dalam masalah yang berat, puji Tuhan. Jangan keluar dari rencana besar Tuhan bagi hidup kita. Ya, kalau kita keluar dari rencana besar hidup kita, ya, rencana Allah yang besar dalam hidup kita, kalau kita keluar, maka itu resiko kita sendiri tanggung. Ya, sebab ada rencana Allah. Janji Allah menyertai kita. Coba kita baca Yeremia pasal 29. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji Tuhan. Ini rencana besar Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Bahwa Allah merencanakan, ya, masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Jangan keluar dari rencana besar Allah ini, ya. Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan kepada setiap kita yang mau menyertakan Allah dalam hidup kita, yang mau membawa Allah masuk dalam hidup kita, ya, tidak dengan kehendak kita sendiri, tetapi adalah kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, kehendak Allah atau kehendak Tuhan bagi kita itulah. Dia menginginkan kita masa depan yang penuh harapan, bukan penuh kecelakaan. Dia merencanakan yang baik buat kita. Tetapi seringkali kita keluar dari kehendaknya. Tapi kita coba untuk keluar dari rencananya. Ya, kita tidak mau menyertakan dia dalam kehendaknya. Itulah sebabnya apa yang kita alami seringkali merasa seperti berjalan sendiri dan tidak punya kekuatan apa-apa. Coba kita lihat dulu dalam Efesus, mungkin sebagai ayat-ayat terakhir. Efesus pasal 5. Efesus pasal 5. Ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Efesus 5 ayat 17 sampai ayat 21. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain
di dalam takut akan Kristus. Ayat ini berkata, ya, Allah menghendaki kita, Allah mau kita jangan dimabukkan oleh kesenangan duniawi, hawa nafsu dikatakan, ya. Jangan dimabukkan oleh kesenangan duniawi, hawa nafsu. Ayat emas tadi dikatakan kita memang masih hidup di dunia, tapi kita juga bisa berpikir dengan cara-cara rohani. Tidak dengan cara-cara duniawi dikatakan, yang terbatas. Bisa juga berpikir dengan hal-hal yang di luar keterbatasan secara rohani, secara alkitabiah. Nah saudara, dikatakan tadi jangan dimabukkan oleh kesenangan duniawi. Ya, dikatakan jangan kamu minum anggur yang membuat engkau mabuk dan sebagainya. Ya, itu tidak membuat kita mendapat hikmat dari Allah. Ya, tetapi justru mungkin ya hanya kesenangan duniawi, hawa nafsu. Tetapi ayat ini katakan hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di hidup kita, Dia yang memimpin hidup ini. Dia menyertai hidup kita. Dia akan tuntun kita kepada hal yang tidak mungkin, kepada hal yang mustahil. Tetapi itu yang Allah akan lakukan. Haleluya. Ya, hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Biarlah kita yang belum penuh Roh Kudus minta. Terus minta, walaupun kita tidak di situasi doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus, setiap hari minta untuk dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sebab kita butuh Roh Kudus. Dikatakan ya, hendaklah engkau penuh dengan pujian, dengan mazmur, memuji Tuhan, bermazmur kepada Allah, ucapkanlah syukur dan juga penyembahan kepada Tuhan. Naikkan pujian, ucapan syukur, tinggikan Allah, agungkan Dia. Ya, jangan mengeluh dan mengeluh terus. Ya, tetapi belajar bersyukur dalam segala hal. Haleluya. Dikatakan juga hendaklah tetap rendah hati. Ya, rendah hati yang diikuti dengan rasa takut akan Tuhan. Beda dengan minder saudara, ya. Beda dengan minder. Tetapi ini dikatakan rendah hati. Karena takut akan Tuhan, rendah hati, gak berani sombong. Gak berani meninggikan diri. Tetapi karena takut Tuhan, tidak berani lakukan itu karena takut kepada Tuhan. Beda dengan minder, ya. Kalau orang minder seringkali dikatakan bisa aja dia sombong di tempat yang tertinggi, ya. Karena seolah-olah sepertinya dia minder, aduh nanti nggak seperti dia ya, saya cuma begini. Padahal dalam hati, ya, gua juga banyak duit kok, cuma dia mungkin lebih sedikit dan sebagainya. Tetapi orang yang rendah hati, nggak berani meninggikan diri, ya. Karena takut Tuhan. Firman Allah berkata orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Allah. Haleluya. Tapi yang rendah hati Tuhan akan angkat pada waktunya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama lewat firman Allah yang kita sudah dengar. Mari saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah online ini, saudara berdiri bersama-sama. Kita nyanyi sebuah pujian, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak
Haleluya. Orang boleh berkata tidak mungkin. Secara akal mungkin tidak mungkin. Tapi terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pagi ini. Bahwa Engkau dapat melakukan hal di luar kebiasaan yang ada. Terima kasih buat janji firman-Mu. Terima kasih untuk harapan yang Kau taruh di hidup kami. Sementara kami hidup dalam dunia ini, kami tahu banyak masalah yang harus kami hadapi. Tapi kami tidak perlu takut Tuhan. Selama kami tidak keluar dari rencana-Mu, tidak keluar dari kehendak-Mu, tidak keluar dari Tuhan kasih karunia-Mu. Itulah sebabnya kami ingin hidup terus ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah kami hidup dengan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ada penolong yang akan menyertai hidup kami. Sehingga kami tidak salah melangkah. Kami dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ada jalan keluar setiap masalah yang kami hadapi. Kalau kami menyertakan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tidak perlu putus asa. Sehingga mungkin ada yang saat ini, kalau ada di antara kami yang mendengar firman Allah, ada pada titik keputusasaan, ingin mati karena mungkin tidak bisa keluar dari masalah yang dihadapinya. Tuhan bicara secara pribadi, ingatkan bahwa ada harapan di dalam Tuhan, ada jalan keluar bagi orang yang belajar berharap kepada Tuhan, yang menyertakan Allah dalam segala segi, sehingga kami dapat keluar dari cara pikir yang terbatas, memperbaiki cara pikir kita. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada hal yang dijanjikan di luar ketidakmungkinan. Engkau sediakan sesuatu di luar apa yang tidak pernah kami lihat Tuhan. Mungkin belum pernah kami dengar dengan telinga ini. Tetapi itu yang Engkau sedang sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Engkau. Ternyata kami tidak sendiri dalam bergumul dalam masalah. Karena kami ada Engkau yang menyertai kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Engkau yang menyertai setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai, menghormati firman Allah. Bahkan mengimani janji firman Allah. Berkati mereka di dalam nama Yesus. Keluarga mereka diberkati, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, keluarganya diberkati. Apa saja yang dikerjakan tangannya berhasil karena Tuhan. Berkati kehidupan rohaninya, berkati hidup jasmaninya di dalam nama Yesus. Yang sedang menghadapi masalah apapun, mungkin ada yang sedang sakit, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Berikan kesembuhan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga buka jalan. Engkau menyediakan pekerjaan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik yang sedang mungkin Tuhan merindukan keturunan dalam rumah tangga. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau berikan keturunan rohani, keturunan ilahi yang datang dari Allah di dalam nama Yesus. Ibu-ibu yang mengandung, Engkau juga tolong janin bersama ibunya sehat, diberkati Allah. Yang sedang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua diberkati Allah. Rumah tangganya bahagia dan mereka dikasihi oleh Tuhan. Mereka juga sehat di dalam nama Yesus. Khususnya jemaat yang sedang keluar kota karena tugas-tugas pekerjaan yang akan keluar kota dalam minggu ini. Tuhan tolong lindungi mereka, berkati apa yang dikerjakan tangannya, diberkati Allah, kesehatannya juga dilindungi Tuhan. Hamba juga berdoa untuk rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Lindungi rumah tangga mereka, jagai rumah tangga mereka. Ada pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga di dalam nama Yesus.
Kalau ada keluarga yang diambang kehancuran, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Tuhan, khususnya Presiden Bapak Jokowi bersama Tuhan wakilnya. Baik Tuhan, seluruh aparat negara yang ada, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas dengan baik, dan mereka juga diberikan kemampuan oleh Allah. Terima kasih Tuhan, selamatkan bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan yang sudah melayani pagi ini terbatas. Tuhan berkati mereka, apa yang sudah dibuat bagi Tuhan, Tuhan melihat dan menilai. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang memberi juga, jemaat yang memperhatikan pekerjaan Allah di tempat ini, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, para donatur gereja, baik juga mereka yang memberi untuk kas gereja, apa saja yang mereka buat untuk pastori. Tuhan, Engkau tidak pernah tutup mata, Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan sepanjang hari ini hari yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan kami boleh rasakan penyertaan Allah. Jauhkan kami untuk berbuat dosa dan salah, dan kami hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan, penyertaan, pertolongan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, dan kita semua hidup dalam pimpinannya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Ibadah di gereja tatap muka jam 7 pagi. Tuhan memberkati.